وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah sampai pada saat ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, alhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Tayyib, ikhwati fillah wa akhwati fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala atas izin, pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang sangat berbahagia ini, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Ashra Al-Mubasysyaruna bil Jannah, yang mana kitab yang akan kita baca ini adalah buah karya dari Dr. Muhammad Ashraf Salah Hijazi hafizahullahu taala. Kitab ini ya insyaallah taala akan menceritakan ya tentang biografi singkat daripada Al-Ashra Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita mulai Al-Ashra Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Al-Ashra itu artinya 10, Al-Mubasysyaruna yang digembirakan atau yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati, dengan surga. Ya. Taib. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dijamin masuk surga itu bukan hanya 10 orang saja. Ya, tidak terbatas kepada 10 orang saja. Akan tetapi 10 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya ini adalah sahabat-sahabat utama. Ya, sahabat-sahabat utama yang mana mereka itu nanti akan kita ceritakan, mereka itu semua ya dari golongan muhajirin. Ya, dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Adapun sahabat-sahabat yang lainnya yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya itu disebutkan di berbagai macam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Penulis di sini mengatakan alhamdulillah kama ya amara. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita orang-orang beriman, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Bukan hanya pada saat kita senang saja, bukan hanya ketika kita lapang saja, bukan hanya ketika kita berbahagia saja. Akan tetapi kita diperintahkan untuk memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Oleh karenanya, ketika kita dalam kondisi sakit atau ketika kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, maka bukan berarti kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau misalnya nih kita WA teman kita, ya, assalamualaikum, ya, bagaimana kabar antum akhi? Alhamdulillah ala kulli halin. Nah, sebagai orang yang sudah belajar sunnah, mengetahui sunnah, mengenal sunnah,
Dengan adanya saudara kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, kita nggak berhenti sampai di situ. Kita pasti tanya, antum kenapa akhi? Antum sakit? Gitu kan seperti itu. Nah kalau memang sakit, kalau bisa kita tengok, kita bisa besuk ya kita besuk, gitu kan seperti itu. Ya kalau misalnya kita tidak bisa besuk ya paling tidak kita mendoakan saudara kita tersebut. Ya jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Alhamdulillah kama amara. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penulis di sini mengucapkan wassalatu wassalamu ala khairil basyari Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya sama antum semua, hukum salawat itu apa sih? Wajib, sunnah atau apa? Atau mubah? Enggak. Salawat itu hukumnya wajib. Ya, bersalawat itu hukumnya apa? Wajib ya, dan bukan saatnya kita terangkan di sini. Saya yakin antum sudah sering mendengarkan. Ya, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya apa? Wajib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya para malaikat, innallaha, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Rasulullah SAW. Wal malaika, dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah SAW, wasallimu taslima. Dalam kaidah dikatakan al aslu fil amri al wujub. Asal setiap perintah itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada apa? Wajibnya. Jadi asal perintah itu hukumnya apa? Wajib. Kalau ada perintah yang datang dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka hukum asalnya adalah apa? Wajib. Illa madallad dalilu ala khilafi. Kecuali nanti kalau ada dalil yang memalingkan bahwa perintah ini hukumnya bukan apa? Bukan wajib. Ya, jadi antum harus tahu itu. Jadi jangan sampai antum misalnya mendengarkan nama Rasulullah SAW disebutkan lalu antum cuek-cuek aja. Perhatikan. Ya, ini celaka orang-orang yang seperti ini. Orang pelit, paling pelit di dunia. Orang yang ketika mendengarkan nama Rasulullah SAW disebut lalu kemudian dia tidak apa? Bersalawat kepada Rasulullah SAW. Antum kalau mau bersalawat nggak usah bikin panggung dulu, nggak usah bikin acara-acara seremonial segala, nggak usah, cukup katakan Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak usah bikin panggung dulu. Kemudian antum habis itu selawatan nggak perlu. Ya, antum mendengarkan nama Rasulullah SAW disebut, kemudian antum bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian wala alihi, demikian juga kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wa dzurriyyatihi, dan keturunan-keturunannya, wa man sara alal athar, dan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis di sini amma ba'du, ya. Beliau mengatakan khairus sahabati man aslama qabla fathi Makkah wa qatala. Jadi penulis memulai di sini dengan menyebutkan bahwa ya sahabat-sahabat yang terbaik radhiyallahu taala anhum ajmain adalah mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan mereka ikut berperang pada sebelum Fathu Makkah. Ini secara umum, secara global ini harus difahami terlebih dahulu. Ya, sebelum kita memasuki sirah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan 9 sahabat lainnya yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki surganya. Fahami dulu bahwa sahabat-sahabat terbaik itu secara umum, secara global adalah mereka yang masuk Islam sebelum terjadi Fathu Makkah dan ikut berperang ya sebelum Fathu Makkah. Saya mau tanya sama antum semua, Fathu Makkah itu terjadi pada tahun keberapa Hijriah? Ayo. Merah siro antum. Ya, kalau antum nggak tahu merah siro antum. Tahun keberapa? Cepat banget, masya Allah. tahun ke-9 Hijriah. Ya, terjadi Fathu Makkah. Jadi sahabat yang terbaik itu secara global, secara umum adalah mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Ya, berarti dari tahun pertama, kedua sampai ke-9 kan, 9 tahun membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat yang terbaik. Jadi antum pahami dulu. Ya, secara umum sekali lagi,
secara umum, secara global, bahwa sahabat yang terbaik itu adalah sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, lalu kemudian mereka ikut berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu, karena sebelumnya bahwa para nabi itu diciptakan, ya, sebelumnya bahwa bukan para sahabat saja, bukan para sahabat saja yang bertingkat-tingkat keutamaan dan kemuliaannya. Ya, bukan para sahabat saja yang bertingkat-tingkat keutamaan dan kemuliaannya. Bahkan para nabi dan rasul pun itu bertingkat-tingkat kemuliaan dan keutamaannya. Ya, itu berbeda-beda. Jadi semua secara umum, semua nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka itu adalah manusia-manusia terbaik. Mereka itu adalah manusia-manusia pilihan. Itu secara umum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Jadi kemuliaannya juga bertingkat-tingkat, tidak sama rata semua, enggak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 55. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd. Dan sungguh kami telah memuliakan, ya, kami telah memuliakan, ya, ba'dan nabiyyin 'ala ba'din, sebagian nabi dengan sebagian yang lainnya, yaitu bertingkat-tingkat keutamaannya. Wa ataina Dauda zabura, dan kami memberikan anugerah kepada Nabi Daud berupa apa? Berupa kitab Zabur. Ya, jadi di ayat ini dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 55 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa para nabi juga bertingkat-tingkat kemuliaannya. Jadi bukan para sahabat saja, para nabi pun demikian, bertingkat-tingkat, ya, keutamaan dan kemuliaannya. Demikian pula dengan para rasul. Secara umum, semua yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul, secara umum mereka itu adalah manusia-manusia pilihan. Mereka itu adalah manusia-manusia yang terbaik. Akan tetapi pada para rasul juga bertingkat-tingkat. Ya, maka di antara para rasul yang termulia itu adalah ulul azmi, kan seperti itu. Nah, kemudian, ya, dari rasul yang terbaik itu, bahkan seluruh penghulunya sayyidul mursalin, penghulunya para nabi dan rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 253, awal juz ke-3 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu, itulah para rasul, faddalna ba'dahum ala ba'din, yang kami lebihkan, kami muliakan, ya, sebagian yang lain atas sebagian yang lainnya. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara para nabi dan rasul itu, ya, ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian siapa lagi? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulunya para nabi dan rasul, pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau antum baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi Isra Mi'raj, ketika Mi'raj, beliau sallallahu alaihi wasallam naik dari Masjidil Aqsa ke atas ke Sidratul Muntaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempati satu tempat untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat tersebut, Allahumma shalli ala Muhammad, di tempat tersebut Jibril pun tidak pernah menempati tempat tersebut. Ya, hanya ditempati oleh siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, itu keutamaan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'a ba'dahum darajat, dan kami mengangkat derajat mereka beberapa derajat di antara yang lainnya. Taib, kita juga secara umum manusia bertingkat-tingkat. Ya, jadi bukan para sahabat saja, bukan para nabi saja, bukan para rasul saja, akan tetapi kita juga manusia bertingkat-tingkat, diberikan kelebihan sebagian kita dengan sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya fir rizki, dalam permasalahan rizki. Ada di antara kita Masya Allah
diberikan rezeki ilmu berupa ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita diberikan rezeki berupa ya harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita diberikan rezeki berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita diberikan rezeki berupa anak-anak yang soleh dan soleha oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian kita dengan sebagian yang lainnya. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memilih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ya ayat 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha." Dan Tuhanmu wahai Muhammad yakhluqu ma yasha, menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa yakhtar, dan Allah Subhanahu wa taala memilih apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka lahumul khiyarah, tidak ada pilihan di antara mereka. Taib, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Kata penulis di sini, khairus sahabati man aslama qabla fathi Makkah wa qatala. Sebaik-baik sahabat adalah mereka yang berislam, masuk Islam sebelum terjadinya Fathu Makkah. Kemudian mereka ikut berperan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 10. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Ya, taib. Saya tanya sama antum, ayat ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi minkum, tidak sama di antara kalian, man anfaqa min qablil fathi wa qatala, orang yang berinfak, ya, orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan ikut berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, perhatikan, Allah menunjukkan ayat ini kepada para sahabat. Ya, Allah berkata kepada mereka, tidak sama loh di antara kalian yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, pasca Fathu Makkah, dengan orang-orang yang masuk Islam sebelum apa? Sebelum Fathu Makkah. Ya, kalau mereka saja ya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, maka bagaimana lagi dengan kita? Makanya sangat lancang sekali, sangat songong sekali, kurang ajar sekali. Ada orang-orang datang sekarang ini berani mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Ya, bahkan ada kelompok yang mengaku kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar wa Umar sonamai Quraisy. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma adalah dua berhalanya orang Quraisy. Ya, wallahul musta'an. Ada, ya, mereka itu orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah Rafidah. Mereka suka mengatakan seperti itu. Mereka mencap bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma dua berhalanya orang Quraisy. Ya, bahkan mereka memvonis bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma itu sudah kafir, sudah keluar dari agama Islam ini, dan mereka memvonis bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma itu tempatnya di neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu taala assalamu wal afiyah. Ini perkataan yang sangat kurang ajar sekali. Ini perkataan yang sangat tidak tahu diri. Padahal Allah sendiri sudah apa? Sudah menjamin mereka, sudah mentazkiyah mereka, sudah memberikan rekomendasi kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika a'zamu darajat. Mereka itu ya mendapatkan pahala derajat yang terbesar minalladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada orang-orang yang masuk Islam setelah mereka dan berperang setelah mereka. Ya, itu mereka jauh lebih utama daripada para sahabat yang masuk Islam pasca Fathu Makkah dan berperang pasca Fathu Makkah. Wa kullan wa'adallahul husna. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, setiap dari mereka wa'adallahul husna, Allah menjanjikan kepada mereka apa? Kebaikan. Ya, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui secara detil apa yang kalian kerjakan. Nah, kita orang khalaf, orang-orang yang datang belakangan, ya, tentu saja kita juga sudah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa tentu saja Allah Subhanahu wa taala juga akan menjamin kita ketika kita mengikuti apa? Mengikuti langkahnya mereka. Ketika kita mengikuti manhajnya mereka, ketika kita berjalan di atas manhajnya mereka, ketika kita berislam, ketika kita beragama, ritual-ritual yang kita kerjakan berusaha mencontoh mereka, maka kita juga pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma mereka yang dijamin, celaka kita. Tapi kan enggak.
kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya itu juga dijamin keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini sahabat terbaik secara umum adalah mereka yang masuk Islam ya sebelum Fathu Makkah dan berperang sebelum Fathu Makkah. Taib. Kemudian kata penulis selanjutnya, wa khairu haula'i ashabu bai'atir ridwan yaumal Hudaybiyah. Dan yang terbaik, kan tadi secara umum kan, secara umum bahwa yang secara umum yang terbaik adalah yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan berperang. Kemudian penulis mengatakan lagi bahwa dan yang terbaik di antara ini, mereka ini adalah mereka yang ikut berbaiat di bawah pohon, yaitu baiatur ridwan, ya, pada peristiwa pada hari Hudaybiyah. Itu lebih baik dari mereka. Jadi dikeluarkan lagi oleh penulis bahwa yang terbaik di antara mereka ini semua yang tadi bahwa orang-orang yang ikut pada baiatur ridwan, ya. Dan ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikut pada baiatur ridwan, yang berbaiat di bawah pohon, ya, yang dikenal dengan Hudaybiyah kan, perdamaian Hudaybiyah pada saat itu. Ini sejarahnya panjang, kita nggak usah sebutkan dulu, ya. Yang jelas mereka itu yang ikut berbaiat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan 1.300, ada yang mengatakan 1.400, 1.500, 1.600 orang gitu kan, seperti itu. Mereka itu adalah sahabat-sahabat yang terbaik, ya. Setelah sahabat-sahabat tadi yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan ikut berperang. Nah, orang-orang yang ikut pada Sulhul Hudaybiyah berbaiat di bawah pohon, yaitu baiatur ridwan, maka mereka lebih baik daripada mereka itu. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin mereka, memberikan jaminan khusus kepada mereka. Dalam surah Al-Fath ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada orang-orang yang beriman. Idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka itu, wahai Muhammad, membaiatmu di bawah pohon, yaitu baiatur ridwan, ya, Sulhul Hudaybiyah, yang ada pada Sulhul Hudaybiyah. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Artinya mereka sudah mendapatkan stempel keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala langsung dari atas langit ketujuh. Mereka sudah mendapatkan rekomendasi dari pencipta alam semesta. Ya, kita kalau dikasih rekomendasi oleh kepala negara saja, itu kita sudah petantang petenteng. Mungkin kita tulis di sini atau di sini sudah dapat presiden dari pemimpin negara. Itu kalau kita bikin kaos apalah gitu kan. Ini dari Rabbul Alamin, ya, yang menciptakan alam semesta ini langsung dari atas ketujuh, langsung dari atas langit ketujuh turun rekomendasi yang mengatakan bahwa laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman. Idz yubayyi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka itu membaiat wahai Muhammad di bawah pohon. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Fa anzalas sakinata 'alaihim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan atas mereka. Wa athabahum fathan qariba. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan memberikan kepada mereka ganjaran, ya, yaitu Fathu Makkah dalam waktu dekat. Taib. Kemudian, ya, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang mereka, yaitu orang-orang yang ikut pada baiatur ridwan, yang berbaiat di bawah pohon tersebut yang disebutkan oleh Allah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda tentang mereka. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada mereka? Antum khairu ahlil ardi. Masya Allah. Ya, kata Rasulullah SAW kepada mereka, orang yang ikut berbaiat bersama Rasulullah itu, Rasulullah katakan antum khairu ahlil ardi. Kalian adalah penduduk bumi yang terbaik. Ya, ini yang menjamin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah itu enggak berbicara sesuai dengan kepentingannya, hawa nafsunya. Rasulullah berbicara itu wa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah berbicara atas tuntunan wahyu. Perhatikan, Rasulullah mengatakan kepada mereka antum khairu ahlil ardi. Kalian adalah penduduk bumi yang terbaik. Lalu kemudian ada orang belakangan yang mencela mereka, ya, yang menjelek-jelekkan mereka, bahkan mengatakan bahwa mereka itu sudah murtad, sudah keluar dari agama kita ini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Taib. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, yaitu orang-orang yang ikut pada baiatur ridwan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? La yadkhulun nara insyaallah. Tidak akan masuk neraka insyaallah.
min ashabis syajarah, orang-orang yang ikut berbaiat pada baiatur ridwan, yang berbaiat di bawah pohon. Alladzina bay'u tahtaha, yang Rasulullah katakan sifatkan mereka itu membaiat Rasulullah SAW di bawah pohon. Ya, Rasulullah sudah menjamin bahwa mereka itu tidak akan masuk ke dalam neraka. Jadi masya Allah, ya, mereka dijamin keridhaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dikatakan, disifati oleh Rasulullah SAW sebagai penduduk bumi terbaik. Dan Rasulullah mengatakan tidak akan masuk neraka satu orang pun di antara mereka. Jadi kalau pada saat itu mereka jumlahnya 1.400, 1.500, 1.600 orang, semua mereka itu tidak akan pernah disentuh oleh nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Taib, kita lanjutkan. Kemudian kata penulis selanjutnya, wa khairu haula'i ahlu badrin al-muhajirun wal ansar. Yang terbaik di antara mereka, ya tadi kan secara umum, secara global, kita ulangi lagi. Secara global yang terbaik adalah yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan berperang. Yang terbaik di antara mereka ini, yang atas ini adalah orang-orang yang ikut berbaiat pada baiatur ridwan. Kemudian kata penulis, wa khairu haula'i ahlu badrin al muhajirun wal ansar. Yang terbaik di antara mereka adalah yang ikut pada perang Badar dari kalangan kaum muhajirin dan ansar. Saya mau tanya sama antum, perang Badar itu terjadi pada tahun keberapa? Hah? Pada tahun keberapa Hijriah? Apa? Tahun keberapa? Masya Allah, barakallahu fikum. Tahun kedua Hijriah. Ya, ini perang pertama dalam Islam, perang Badar. Makanya dalam Al-Quran disebut sebagai apa? Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an, hari pembeda. Ini perang Badar. Perang Badar ini membedakan, ya, antara Islam dan kafir, membedakan antara tauhid dan syirik, ya, membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Ini perang Badar. Antum tahu di perang Badar ini tidak ada seorang pun munafik yang menyusup di sini. Semua murni di sini orang-orangnya. Kaum muslimin, para sahabat yang terdiri dari kaum muhajirin dan ansar yang ikut pada perang Badar ini masih murni. Berbeda nanti ketika perang apa? Setelahnya perang Uhud pada tahun ketiga, itu sudah disusupi, udah ada orang munafiknya di situ. Makanya orang-orang yang nanti kita lihat, orang-orang yang ikut pada perang Badar itu semuanya mendapatkan jaminan akan dijamin masuk surga semuanya. Bahkan yang tidak ikut perang, tidak ikut adu pedang gitu kan, seperti itu, ikut di situ bantu-bantu cuma apa, tiba-tiba kena panah nyasar gitu kan, ya, meninggal dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masya Allah, ya. Nah, makanya yang terbaik, ya, yang terbaik tadi secara global itu. Kemudian yang kedua baiatur ridwan, ya, masuk Islam sebelum Fathu Makkah, ya. Kemudian yang kedua yang ikut baiatur ridwan. Yang terbaik di antara mereka ini adalah yang ikut pada perang Badar. Ada berapa mereka, jumlah mereka pada saat itu? Berapa? 313. Ya, masya Allah, barakallahu fikum. Jumlah kaum muslimin pada saat itu 313 orang. Ya, nah mereka semua itu mendapatkan jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah yang menarik, ya, tentang jaminan Rasulullah SAW terhadap veteran Badar, ahlul Badar, ya, seperti itu. Jadi 6 tahun pasca terjadinya perang Badar, ya, itu menjelang Fathu Makkah, ya, menjelang Fathu Makkah, 6 tahun setelahnya, berarti nggak lama lagi terjadi Fathu Makkah. Nah, ada seorang sahabat, ya, namanya Hatib bin Abi Balta'ah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam sahihnya. Hatib bin Abi Balta'ah ini dulu adalah salah seorang veteran Badar, ikut pada perang Badar, ya. Menjelang terjadinya Fathu Makkah, beliau radhiyallahu taala anha itu mengirimkan surat, ya, untuk orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Makkah melalui seorang wanita, namanya saya lupa namanya wanita ini. Jadi kayak kurir gitu, ya. Jadi kayak kurir gitu. Nah, Taib, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu ini memberikan surat, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi beliau ini membocorkan, kalau kita katakan sekarang, membocorkan rahasia negara. Kalau membocorkan rahasia negara namanya apa? Pengkhianatan, masya Allah. Ini luar biasa kan, pengkhianatan. Apalagi itu terjadi, ya, di zaman Rasulullah SAW. Ya, beliau mengirimkan kabar kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah bahwasanya Rasulullah SAW itu hendak melancarkan Fathu Makkah,
ya mau masuk ke Mekah pada saat itu kan seperti itu ya. Nah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian kalau nggak salah Al-Miqdad dan Az-Zubair kalau nggak salah ya, saya lupa namanya, yang jelas Ali bin Abi Thalib bertiga. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, wahai Ali, kamu kejar ada seorang wanita yang membawa surat, ambil surat itu lalu bawa kepadaku, kata Rasulullah SAW ya. Nah surat itu dibawa oleh seorang wanita, kemudian disembunyikan di di kepangan rambutnya, jadi tidak terlihat seperti itu ya. Dikejarlah oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, kamu akan bertemu dia di tempat namanya Raudhah Khakhin ya. Masya Allah, Rasulullah tahu ya. Saya tanya sama antum, Rasulullah tahu nggak ilmu gaib, hukum asalnya? Nggak tahu ya. Jadi nggak ada yang mengetahui gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hukum asalnya itu enggak mengetahui perkara yang gaib kecuali setelah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah SAW mengucapkan perkara yang gaib itu atas tuntunan wahyu. Ya, itu berdasarkan tuntunan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sama sekali pengetahuan gaibnya Rasulullah SAW tanpa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini, Rasulullah mengatakan kamu kejar ada seorang wanita namanya Zoni, saya lupa namanya. Seorang wanita ketemu di Raudhah Khakhin, ambil surat, dia bawa surat, bawa ke saya. Setelah bertemu di sana disusul di Raudhah Khakhin sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, Ali mengatakan, "Surat, mana surat?" Ya, kata wanita ini belagak pilon, belagak bego dia. Surat apaan? Datang nuduh-nuduh surat apaan? Saya nggak bawa surat gitu. Udah surat keluarin, ini bahasa bebasnya ya. Nggak ada surat kata wanita itu. Sekarang ini aja, kamu keluarkan itu surat atau kita copotin pakaian kamu, periksa. Ya akhirnya dia mengeluarkan surat tersebut. Dibawalah surat tersebut di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Hatib bin Abi Balta radhiyallahu taala anhu, "Ma hadza ya Hatib bin Abi Balta?" Wahai Hatib, apa ini? Ya, apa ini wahai Hatib? Maka Hatib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan terburu-buru memvonis saya tidak kafir. Saya tidak murtad ya Rasulullah. Saya tidak bermaksud membocorkan rahasia negara. Akan tetapi beliau memberikan uzur." Ya, nah di sini juga kita belajar bahwa ya ketika ada saudara kita lihat melakukan satu kesalahan, jangan langsung divonis. Ya, tapi tanya dulu, barangkali dia punya apa? Dia punya uzur, dia punya alasan. Jangan langsung memvonis, enggak. Rasulullah, orang yang paling berhak memvonis itu, manusia yang paling berhak memvonis, kalau kita mau katakan seperti itu siapa? Rasulullah enggak. Rasulullah bertanya dulu, ada apa ini wahai Hatib? Ya, padahal ini kan jelas-jelas kan? Ini jelas-jelas apa? Pengkhianatan. Akan tetapi Rasulullah SAW bertanya terlebih dahulu, meminta klarifikasi terlebih dahulu. Jadi nggak langsung dihantam membabi buta, enggak. Kita harus meminta klarifikasi dulu. Fatabayyanu, ya, cross check dulu. Check and recheck terlebih dahulu, tabayyun terlebih dahulu. Jangan main hantam kiri kanan depan belakang, jangan. Tabayyun dulu. Ya, cross check dulu, tanya dulu baik-baik kan seperti itu, ya. Lalu kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya nggak murtad, saya nggak keluar dari agama kita ini, ya. Wahai Rasulullah, saya bukan orang Quraisy, beliau kan muhajirin, ya. Akan tetapi Hatib bin Abi Balta radhiyallahu taala anhu, beliau bukan seorang muhajir, beliau bukan seorang Quraisy, ya. Beliau bukan seorang Quraisy, jadi beliau itu cuma pendatang Mekah dan beliau punya keluarga yang ditinggalkan, ya. Karena pada saat para sahabat berhijrah, ada yang masih ada saudaranya, keluarganya yang masih tertinggal di Mekah kan seperti itu. Dan saya mau wahai Rasulullah, saya membocorkan rahasia ini kepada seseorang di sana, ya, pembesar di sana, agar supaya mereka melindungi keluarga saya. Kalau yang lain kan, yang orang-orang Quraisy, mereka kan punya pelindung di sana wahai Rasulullah. Mereka orang Quraisy, kemudian keluarganya ada yang melindungi, saya nggak ada yang melindungi keluarga saya. Saya berharap dengan adanya berita ini, mereka mau melindungi keluarga saya. Ya, perhatikan. Umar radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan ini, beliau langsung mengatakan, antum tahu kan Umar bin Khattab paling nggak bisa lihat pelanggaran kemungkaran di depan matanya. Apa yang beliau katakan? Ya Rasulullah, da'ani adribu unuka hadzal munafik. Wahai Rasulullah, biarin saya penggal lehernya nih munafik ini. Coba. Ini Umar, ya, garang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nggak main-main.
Kalau enggak sekali dua kali beliau mengatakan, ya Rasulullah, biarin ya Rasulullah, da'ani adribu unuka hadzal munafik. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher munafik ini. Ini sering Umar mengatakan seperti ini. Karena beliau paling tidak bisa melihat pelanggaran, apalagi yang berkenaan dengan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang berkenaan dengan kehormatan Rasulullah SAW, kehormatan Islam, beliau paling nggak bisa lihat perkara seperti itu. Ya, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mahlan ya Umar, ala rislik, tenang wahai Umar. Ya, innahu qad syahida badran. Poinnya di sini. Beliau mengatakan, wahai Umar, kamu tenang. Innahu syahida badran. Dia ini Hatib bin Abi Balta'ah, veteran Badar. Hati-hati Umar. Dia veteran Badar, pernah ikut pada perang Badar. Kemudian kata Rasulullah, wa ma yudrika la'allallaha. Dan kamu nggak tahu wahai Umar, la'allallaha, barangkali Allah Subhanahu wa taala ittala ala man syahida badran. Barangkali Allah Subhanahu wa taala melihat kepada veteran Badar, orang yang pernah ikut pada perang Badar. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'malu ma syi'tum, kerjakan apa yang kalian kehendaki, qad ghafartu lakum. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memaafkan kalian. Termasuk Hatib bin Abi Balta'ah yang melakukan pengkhianatan ini 6 tahun setelah pasca perang Badar. Dan Rasulullah mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'malu ma syi'tum, kerjakan apa yang kalian kehendaki, qad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian. Ini keutamaannya orang-orang veteran Badar yang pernah ikut pada perang Badar. Taib. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW juga bersabda, lan yadkhulan nara ahadun, tidak akan masuk neraka seorang pun syahida badran, yang ikut pada perang Badar. Jadi Masya Allah, jadi tingkatannya seperti itu ya. Jadi tadi diulangi lagi biar nggak lupa antum. Tadi secara global ya, sahabat yang termulia itu adalah sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan ikut berperang. Yang terbaik di antara mereka adalah yang menyaksikan Bai'atur Ridwan, dan yang terbaik lagi di antara mereka ini adalah yang ikut pada perang Badar, dan jumlahnya nggak banyak. Itu dikatakan dalam sejarah, yang ini mungkin pendapat yang paling kuat, 313 orang. Semuanya 313 orang ini mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Kata penulis di sini, wa khairuhum al-muhajirun. Nah, yang terbaik kan yang ikut pada perang Badar tadi kan dua kelompok kan, Muhajirin dan Ansar kan. Nah, yang terbaik di antara mereka yang ikut perang Badar ini, Muhajirin dan Ansar, yang terbaik adalah siapa? Orang-orang Muhajirin. Jadi orang-orang yang berhijrah dari Makkah menuju ke kota Madinah. Ini bertingkat-tingkat, nggak bisa kita pungkiri. Ya enggak kok sahabat sama aja. Enggak, iya betul, mereka adalah manusia termulia. Ya, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala setelah para nabinya. Akan tetapi kita harus sadari bahwa setelah kita pilah-pilah seperti itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, ya bahwa itu tadi yang terbaik di antara mereka adalah kaum Muhajirin yang datang berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Taib. Kemudian kata beliau lagi, ya, wa khairuhum al-asyratu al-mubasysyaruna bil jannah. Yang terbaik di antara mereka ya adalah 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terbaik di antara mereka. Wallahu taala alam bisawab. Kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Naam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Allahumma barik kama barakta ala Baik, kita lanjutkan. Kata penulis, wa khairuhum al-muhajirun, dan yang terbaik di antara mereka adalah orang-orang muhajir. Kalau antum lihat dalam Al-Qur'an, itu paling tidak ada 6 ayat yang menyebutkan keutamaan orang-orang muhajirin. Ya, ana tidak usah sebutkan ayatnya, surahnya saja dan nomor
ayatnya. Nanti silakan antum catat ya, nanti bisa dibaca di rumah terjemahan dan tafsirnya. Ya, ada 6 ayat. Ya, yang pertama dalam surah Al-Anfal ayat 75. Ya, Al-Anfal ayat 75. Kemudian selanjutnya dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 21 dan 100. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 42. Kemudian dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 41 dan Al-Hasyr ayat 10. Ini menjamin memberikan penjelasan kepada kita tentang keutamaan sahabat ya dari kalangan kaum muhajirin. Taib. Kemudian kata penulis di sini wa khairuhum al-asyratu al-mubasysyaruna bil jannah, dan penghujungnya yang terbaik di antara mereka itu adalah 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk dalam surga. Ya, wa kulluhum minal muhajirin, dan ternyata ke-10 orang yang dijamin masuk surga itu dari kaum muhajirin. Semuanya dari kaum muhajirin. Jadi Masya Allah. Ya, perhatikan. Ini orang-orang yang dijamin masuk surga di hadis ini, 10 orang yang terdiri dari kaum muhajirin. Ini orang-orang pilihan semuanya. Ya. Ini orang-orang pilihan semuanya, orang-orang terbaik di umat ini. Bahkan ya, kita lihat nantinya bahwa yang menjadi khalifah itu adalah tidak keluar dari mereka. Ya, tidak keluar dari mereka. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ya walaupun sedikit ada perselisihan di antara para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, akan tetapi akhirnya mereka pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Kemudian menjelang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, insyaallah nanti juga akan kita ceritakan, menjelang meninggalnya beliau radhiyallahu taala anhu, beliau pun ya menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai pengganti beliau. Ya, lalu kemudian mereka Abu Bakar bermusyawarah dengan kaum muslimin. Ini menjelang meninggalnya beliau. Ya, akhirnya ketika beliau meninggal maka dibaiatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Taib. Menjelang wafatnya dalam kondisi genting, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjelang wafatnya, beliau menunjuk 6 orang, ya, 6 orang untuk menjadi ya ahlul halli wal aqdi, ya, yaitu ahlu syuro, ya, dewan syuro kalau istilahnya seperti itu, ya. Ada 6 orang, dan 6 orang ini adalah semuanya ya yang dijamin surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka itu? Mereka itu yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah siapa? Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian siapa lagi? Talha. Kemudian Az-Zubair. Kemudian Sa'ad. Ya, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, masyaallah. Ya. Jadi semua ini tidak keluar dari 6 orang yang dijamin ya Rasulullah SAW masuk surga. Bahkan Umar radhiyallahu taala mengatakan tidak boleh keluar dari 6 orang ini yang menjadi khalifah setelahku, ya. Dan ya di kemudian hari dipilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala menjadi khalifah. Jadi mereka adalah orang-orang terbaik. Makanya beliau mengatakan di sini, dan yang terbaik di antara mereka adalah 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, wa kulluhum minal muhajirin, dan semua mereka itu adalah dari golongan kaum muhajirin. Taib. Kemudian kata penulis selanjutnya, wal asyratu al mubasysyaruna bil jannahum. Ya, 10 orang yang dijamin masuk surga itu adalah ya As-Siddiqul Akbar, ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini yang pertama. Ya, kita sebutkan sesuai dengan urutannya dan nanti akan kita bacakan hadisnya. Taib. Kemudian yang kedua adalah Wal Faruq, ya. Jadi As-Siddiq adalah gelar, kemudian Al Faruq juga adalah gelar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga adalah Dzunnurain. Ya, Dzunnurain juga adalah gelar, yaitu siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa banu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib, yaitu anak pamannya Rasulullah, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wa Talhatu bani Ubaidillah. Kemudian Talha bin Ubaidillah, wa huwa Talhatul Khair. Gelarannya Talha al-Khair. Ya, atau Talha al-Fayyad, atau gelarannya Talha al-Fayyad. Nanti insyaallah ada penjelasannya. Taib. Kemudian wa Zubair bin al-Awwam. Kemudian Az-Zubair bin al-Awwam, ya. Kemudian hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hawarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas man fadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi abihi wa ummihi. Orang yang
yang kedua, Rasulullah SAW menjadikan kedua orang tuanya sebagai apa? Sebagai taruhan untuknya. Ya. Kemudian kata selanjutnya adalah wa Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, ya aminu hadhil ummah, ya kepercayaannya umat ini. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ya sahibu al-birri wan nafaqat, ya disebut sebagai sahibul birri wan nafaqat. Kemudian Sa'ad bin Zaid, ya Sa'id bin Zaid, afwan. Sahibu az-zuhdi wal ikhbat, disebut sebagai sahib az-zuhd wal ikhbat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra. Hadis ini datang dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, kemudian wa Ali fil jannah, kemudian Talha fil jannah, kemudian Az-Zubair fil jannah, kemudian Abdurrahman bin Auf fil jannah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, kemudian Sa'id bin Zaid fil jannah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ini 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga dalam satu hadis. Dan inilah orang-orang terbaik di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan dari 10 ini nanti akan kita jelaskan juga, dari 10 ini yang terbaik lagi adalah al-khulafa ur-rasyidin, ya. Al-khulafa ar-rasyidin nanti akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada di antara antum yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibicarakan atau didiskusikan, silakan. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Silakan Bapak. Ya, dari 316 itu kok yang dipikul 10. 315, 6. 6. 313. Iya. Yang dipikul 10 gitu, Ustaz. Memang Yang apa? yang dipikul 10 gitu. Iya. Kenapa yang lainnya memang enggak utama gitu, enggak baik gitu. Maksudnya dipilih 10 sahabat. Iya. Taib. Tadi sudah kita jelaskan di awal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yakhluqu, ya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu hai Muhammad, Tuhanmu hai Muhammad itu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Ya, dan juga kita sudah jelaskan tadi bahwa jangankan para sahabat, para nabi saja, para nabi dan rasul itu bertingkat-tingkat. Dan kita tadi sudah katakan bahwa semua mereka adalah manusia-manusia mulia. Para nabi dan rasul manusia-manusia termulia, manusia-manusia pilihan. Demikian juga sahabat. Pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hatinya, ya, para sahabat. Ternyata mereka adalah hati-hati terbaik dibandingkan dengan yang lain, manusia selain mereka. Maka dipilihlah mereka sebagai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mereka tidak baik, enggak. Mereka semua secara umum adalah sahabat-sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keridhaan. Akan tetapi mereka bertingkat-tingkat, ya. Ada yang terbaik di antara mereka, ada yang paling top di antara mereka. Dan seperti itulah secara umum. Ya, sebagaimana firman Allah tadi, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhan wahai Muhammad menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Ya, ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh protes, ya. Kok si fulan lebih kaya daripada saya, kita nggak boleh protes karena itu takdir, ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, rahasianya, kuncinya adalah bahwa Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, kita benci dong, kok saya miskin, kok dia kaya. Mungkin ada orang benci kan gitu. Ya Allah, kok saya miskin gitu loh. Ya, kok dia kaya. Kok anak saya enggak soleh, anaknya dia soleh, kan seperti itu. Tapi ingat, wa asa an takrahu syai'a. Boleh jadi kalian membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal itu adalah perkara baik. Ya, karena kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata kuncinya, Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Kita terbatas, makhluk yang sangat lemah. Kita ini nggak tahu, kita nggak ngerti apa yang terbaik buat kita. Ya, saking lemahnya kita, yang terbaik buat diri kita saja kita nggak ngerti. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ya'lamu antum la ta'lamun, Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Jadi pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Al-khiratu fi makhtarahullah. Pilihan yang terbaik itu adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau Allah memuliakan sahabat yang lain dengan sahabat yang lainnya. Tapi bukan berarti mereka yang lain itu jelek atau tidak utama, enggak. Semua secara umum kita sudah jelaskan tadi.
Ya, akan tetapi bertingkat-tingkat keutamaan mereka dan semua mereka adalah ya penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Naam. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang disampaikan ini tentang masalah sahabat yang masuk surga itu tadi ya. Jadi kalau andai kata memang para sahabat itu terpilih masuk surga itu kayaknya wajar-wajar aja, karena memang luar biasa Dahsyat. dahsyatnya Iya. perbuatannya itu. Nah tapi kita mendengarkan atau membaca hadis itu yang artinya kurang lebih gini Ustaz. Nanti ada di masa setelah Rasulullah itu ada orang-orang yang berbuat kebaikan diberikan pahala seperti 50 orang sahabat. Naam. Oleh karena itu ya, karena kita nggak bisa ngejar dengan para sahabat yang takut di atas, mudah-mudahan kita termasuk yang seperti tadi. Amin. Nah, Ya Rabbal Alamin. caranya seperti apa di saatnya? Gitu. Taib. Nanti ada orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bilang begini, enak ya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi sahabat. Siapa yang menjamin kalau kita ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjamin bahwa kita tidak di belakangnya Abu Jahal dan Abu Lahab? Ya, Abu Jahal dan Abu Lahab bukan hanya bertemu Rasulullah, pamannya Rasulullah. Abu Lahab pamannya Rasulullah. Abu Jahal ya sepupunya pamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi ternyata apa? Berada di neraka jahanam ya selama-lamanya. Ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa enak ya di zaman Rasulullah ya bisa beriman, bisa bersama Rasulullah. Siapa yang menjamin? Atau siapa yang menjamin kita tidak di belakangnya Abdullah bin Ubay bin Salul? KTP-nya Islam tapi ngerongrong Islam dari dalam. Siapa yang bisa jamin? Ya, akan tetapi diisyaratkan dalam hadis bahwa akan ada nanti umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang belakangan tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka itu orang-orang yang sangat luar biasa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kondisi seperti ini, maka pahalanya sama dengan pahala 50 orang sahabat. Tapi bukan berarti kita lebih baik dari sahabat, kan gitu. Bukan berarti kita lebih baik dari sahabat, enggak. Itu menunjukkan saking besarnya menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat sunnah itu sudah dilupakan oleh orang, sudah mulai ditinggalkan oleh orang. Ini pahalanya besar. Ya, contoh misalnya apa gitu, sunnah-sunnah yang sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh orang gitu. Ya, enggak dikenal lagi oleh orang. Lalu ketika misalnya kita melaksanakan sunnah tersebut, orang lihat itu orang aliran apa sih kok gitu banget ya. Padahal dia melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Kan Rasulullah SAW sudah pernah memberikan isyarat kepada kita. Ja Islamu gharib. Islam itu datang dalam keadaan apa? Gharib. Dalam keadaan asing. Wa sayaudu gharib ya kama bada, dan akan kembali asing seperti sedia kala. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang yang ya, semoga ini juga masuk dalam ini ya, ghuraba ini ya. Jangan sampai namanya saja ya. Tapi betul-betul seperti itu ya. Jadi orang-orang yang gharib itu ya, gimana sih orang-orang yang asing itu? Kalau melakukan sesuatu orang kan pasti merasa ini ya, ih itu apa sih gitu. Gitu orang-orang gharib begitu. Dia ngapain sih gitu. Orang kayak loh kok ada gitu. Emang ada dalam Islam seperti itu. Itu gharib namanya. Aneh gitu loh. Nah kalau ada orang melaksanakan sunnah lalu kemudian dipandang gharib, dipandang aneh, dipandang asing oleh orang-orang, maka itulah orang-orang yang berbahagia. Kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Yang mereka itu adalah orang-orang yang menghidupkan, melaksanakan, membela, mendakwakan sunnah Rasulullah SAW di saat sunnah Rasulullah SAW sudah ditinggalkan. Pahalanya ketika melaksanakan sunnah pada saat-saat seperti itu, di saat manusia sudah rusak meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, pahalanya sama dengan apa? Seperti 50 orang sahabat. Bukan berarti bahwa kita lebih baik dari sahabat. Oh kalau gitu saya dong lebih baik dari sahabat. Subhanallah, enggak. Tapi pahalanya menunjukkan betapa besarnya pahala tersebut. Antum tahu enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anfaqa ahadukum ya zahaban mithla Uhud." Ya, au kama qala Rasulullah. Andai nih. Rasulullah berkata ini kepada sahabat loh. Kepada sahabat, karena ada salah seorang, kalau enggak salah Khalid bin Al-Walid. Siapa yang enggak kenal Khalid bin Al-Walid? Kalau tidak salah Khalid bin Al-Walid itu ngebully, ngejek ya. Salah seorang sahabat utama. Ya, karena kakinya kecil.
Ya, karena kakinya kecil sebelah ya biasalah, kakinya kecil deh gitu. Biasalah gitu ya, manusiawi. Ya, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ini dikatakan kepada sahabat, maka bagaimana lagi dengan kita? Kata Rasulullah SAW, andai nih salah seorang di antara kalian mampu berinfak emas sebesar gunung Uhud. Antum tahu nggak panjangnya Uhud itu berapa bantangannya? Bentangan panjangnya 7 sampai 8 km. Lebarnya berapa? 2 sampai 3 km. Ya, panjangnya 7 sampai 8 kilo, lebarnya 2 sampai 3 kilo. Kemudian tingginya mungkin sekitar 200 meter. Itu gunung Uhud. Kata Rasulullah, andai ada di antara kalian yang sanggup berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka kata Rasulullah SAW, infaknya sahabatku, ya, satu genggam gandum, bahkan kata Rasulullah, separohnya itu nggak bakal bisa menyamai infak kalian. Infak kalian nggak bisa menyamai infak mereka. Subhanallah, bayangkan sahabat cuma separoh genggam ya, separoh genggam gandum mereka infakkan. Sahabat yang belakangan ini menginfakkan kalau mereka mampu emas sebesar gunung Uhud, nggak bakal bisa menyamai ya sahabat ini. Maka bagaimana lagi dengan kita? Ya, nggak ada yang bisa menyetarai, nggak ada yang bisa menyamai sahabat kita ini, nggak ada. Ya, levelnya mereka itu masya Allah luar biasa, dahsyat sekali. Akan tetapi kita berusaha mencintai mereka. Ya, kita berusaha mencintai mereka agar supaya dengan modal kecintaan tersebut kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan mereka. Ya, Rasulullah SAW bersabda, saya lupa pernah waktu pekan kemarin mungkin dibacakan ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan, ya, akan dibangkitkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Perhatikan Anas bin Malik. Anas bin Malik kan sahabat junior, ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tapi salah seorang ulamanya sahabat. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini, beliau mengatakan, kami tidak pernah sebahagia ini ketika mendengarkan hadis anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Akhirnya Anas bin Malik mengatakan, uhibbu Rasulullah, saya mencintai Rasulullah, wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar, aku mencintai Abu Bakar dan Umar, walaupun level keimanan dan amalanku tidak sampai kepada level keimanan dan amal mereka, tapi saya berharap dengan modal kecintaan aku kepada mereka, saya berharap aku dikumpulkan bersama dengan mereka. Jadi masya Allah, ini sahabat loh, apalagi kita. Makanya kita datang bela-belain ke sini di saat orang-orang mungkin lagi nongkrong sama keluarganya, lagi minum kopi, menikmati kita rela datang ke sini. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengetahui sirah sahabat agar supaya kita jatuh cinta kepada mereka. Ya, ada orang jatuh cinta tanpa kenal? Ada? Ya enggak ada. Ya, orang kalau mau jatuh cinta itu harus kenal dulu, ya, dari mata turun ke hati. Ya seperti itu, mustahil kita mau cinta tanpa kita kenal terlebih dahulu. Makanya kita pelajari sirah mereka agar supaya kita jatuh cinta kepada mereka. Mustahil kita sampai kepada level mereka. Sekali lagi, level amal, level keimanan mustahil. Akan tetapi kita berharap dengan modal kecintaan kita terhadap mereka, kita berharap kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Wallahu taala alam bisawab. Cukup? Ya, kita cukupkan. Gimana? Nah, silakan. Tadi maksudnya kan kita semua sudah paham saja. Nah. Itu bukan berarti kita bisa menjadi sahabat, enggak. Taib. Tapi kita tanyakan itu Pahalanya besar. Bagaimana sih trik-triknya gitu loh supaya kita itu dengan amalan yang itu, tapi ya di antaranya mungkin ya tadi mencintai Allah dan Rasulnya dan sahabat gitu. Kemudian kalau bicara kita amalan, apakah kita seperti apa, seperti itu. Taib. Yang pasti ketika kita yang pertama kali yang harus dibenahi tentu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman bagi kita, hati-hati. Ya, amalan kita mustahil diangkat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus dibenahi dulu adalah ittaqullah. Saya mewasiatkan diri saya dan kepada antum semua, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Mustahil amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil dan Habil, dua-duanya anak Nabi. Benar enggak? Ya, satu masuk neraka, satu masuk
Surga. Padahal dua-duanya anak Nabi. Apa yang membedakan keduanya? Ketakwaan. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, keduanya kan qarraba qurbanan, ketika keduanya berkorban. Benar enggak? Yang satu berkorban habis-habisan karena ketakwaan, memberikan is the best, memberikan yang terbaik, sementara yang satu memberikan apa adanya karena tidak bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, innama yatakabbalullahu minal muttaqin, yang diterima adalah amalannya orang-orang yang bertakwa. Sebesar apapun ya amalan kita, sebesar apapun sedekah kita, kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan, maka kuncinya tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kuncinya. Nah, tentunya ya sebelumnya bahwa semuanya karena takwa, tolak ukurnya adalah takwa. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah memberikan satu permasalahan. Beliau mengatakan begini, ya, ada orang yang satu miskin. Ya, yang satu miskin, kasusnya, case-nya, satu orang miskin, ya, tapi dia sabar dengan kemiskinannya. Ya, case yang lainnya lagi, dia itu kaya dan bersyukur atas kekayaannya. Ya, beliau mengatakan mana yang terbaik? Mana yang terbaik? Ya, sebentar, kaya yang bersyukur, yang miskin tapi sabar. Ya, jawaban yang terindah adalah yang paling baik di antara keduanya adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Orang orang miskin bersabar, yang satu orang kaya bersyukur. Tapi kalau si miskin ini lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur ini lebih bertakwa daripada si miskin yang sabar, maka dia lebih baik daripada si miskin yang sabar tersebut. Siapapun itu, intinya siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang terbaik. Dan semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Itulah para sahabat, ya. Jadi walaupun misalnya nih kita setengah mati ngelakuin apa, mereka cuma santai gitu kan, tapi pahala mereka lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang nilainya kecil di mata manusia, tu'azzimuhun niyah, dibesarkan oleh apa? Niat. Dan niat ini berkenaan dengan masalah apa? Masalah ketakwaan. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti niatnya terbaik. Kan seperti itu. Dan kata beliau, warubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang dipandang besar di sisi manusia akan tapi dikecilkan oleh apa? Oleh niatnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi semuanya berdasarkan ketakwaan. Semakin bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bertakwa, ya, mengerjakan amalan sepenuh langit dan bumi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa hanya mengerjakan amalan sedikit, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan boleh jadi amalan yang sedikitnya itulah yang akan membuat dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa janna 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disiapkan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bertakwa. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan yang salah itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadaniyallahu wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.